تعلم العلم واعمل يا أخي به فالعلم زين لمن بالعلم قد عملا العلم أشرف شيء ناله رجل من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا النحو زين الفتى والفقه حليته ومن عدا منهما فاعدده في البقر والبلغ حسن الفتى والنطق تطريزه ومن خلا منهما فاعدده في الحمور Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi ala kulli hal. Qala asy-syaikh al-imam asy-syarif al-himam al-alim ar-rabbani wal asbillah as-samadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Kunun al-Idrisi al-Hasani fi kitab Qurratul Uyun nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asraris sayyidis salihina amin ya rabbal alamin. Ila anqala wa khusus bid'ahwatikal abrara. Pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas tentang walimatul ursh. Kita membahas tentang bagaimana cara yang syar'i di dalam melaksanakan atau melangsungkan resepsi pernikahan, pesta pernikahan.
Sebelumnya sudah dijelaskan banyak bagaimana cara yang sunnah, cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di dalam melaksanakan pesta pernikahan walimatul urus. Kemudian saat ini melanjutkan wa khusus bid'awatika al-abrarah wa nuhum wa da'dawil fiski tahwir rusyda fi amali. Wa khususkanlah olehmu, spesialkanlah, istimewakanlah olehmu bid'awatika dengan undanganmu itu, spesialkan al-abrarah kepada orang-orang baik, kepada orang-orang soleh, kepada para ulama. Wad'uhum dan undang mereka. Wada' dawil fiski dan tinggalkan, artinya gak perlu mengundang dawil fiski orang yang fasik. Orang fasik tahwir rusda, maka kamu akan mendapatkan ar-rusda akan suatu petunjuk fi amali di dalam amalmu. Dalam bait ini sesungguhnya masih tercover atau include pada penjelasan minggu yang lalu tentang ketika kita mau melaksanakan walimatul urus, sebaiknya yang kita undang itu adalah orang-orang soleh, para ulama, orang-orang baik. Itu yang kita undang karena yang kita harapkan adalah doa mereka, dan yang kita harapkan adalah keberkahan, yang kita harapkan adalah anak keturunan kita akan menjadi seperti mereka-mereka yang datang pada acara kita. Makanya khususkan undanganmu itu kepada mereka, para orang-orang baik, dan tinggalkan orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu adalah orang yang satu kali melaksanakan dosa besar dan dia belum bertaubat, melaksanakan zina, mabuk-mabukan, minum khamar, mencuri. Itu adalah salah satu dari berbagai dosa-dosa besar. Ketika mereka melakukan ini dan dia tidak bertaubat, maka masuk kategori orang fasik. Atau dia adalah orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Dosa kecil tapi terus-menerus dilakukan. Suka gosok, kalau itu adalah santri. Kemudian suka ngomongin orang, gunjing, menggibah. Maka dia masuk kategori orang-orang yang fasik. Gak perlu mengundang mereka, wadah dawil fiski, tinggalkan mereka itu, undang orang-orang baik. Ketika seperti itu yang kita lakukan tahwi ar-rusda, maka kita di dalam pengamalan melaksanakan walimatul urus ini sudah mendapatkan satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu taufik, satu hidayah yang Allah berikan kepada orang ini. Maka jangan-jangan orang-orang yang di dalam melaksanakan pesta pernikahan dia mengundang orang-orang fasik, dia mengundang orang-orang yang sering bermaksiat kepada Allah, jangan-jangan di sana jauh dari taufik Allah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kadang kita yang diundang kiainya, ulamanya hanya 3 orang, sementara undangan secara umum itu 500 orang. Maka kalau bisa 500 orang ada 100 kiai. Atau bahkan kalau seandainya mau diminimalkan cukup 50 orang biasa, tetangga, kerabat, tidak usah jauh-jauh, dan kemudian 50 kiai cari dari berbagai daerah. Kiai-kiai itu orang-orang soleh, orang-orang baik itu. Karena yang kita harapkan adalah doa mereka. Wa Imran bin Husain annahu qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ijabati ta'amil fasiqin. Diriwayatkan dari sahabat Imran bin Husain, beliau pernah berkata, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kami an ijabati ta'amil fasiqin, untuk memenuhi undangan makan-makan orang-orang fasik. Rasulullah itu pernah melarang orang untuk memenuhi datang kepada undangan makan-makan atau undangan pesta walimatul urus orang-orang fasik. Berarti kalau ada orang fasik, ada orang yang suka bermaksiat, kita diundang untuk datang, maka kita sebaiknya tidak datang.
sebaiknya tidak memenuhi. Loh, bukannya wajib? Ya, menghadiri undangan itu hukumnya wajib, apalagi walimatul urus. Itu hukumnya wajib selama yang mengundang itu adalah al-abror, adalah orang yang baik, dan yang diundang, orang-orang yang diundang juga kalangan al-abror, kalangan orang-orang baik. Kalau yang mengundang orang fasik dan yang diundang juga kebanyakan orang-orang fasik, dan bahkan mendatangkan orang-orang yang suka membuka aurat, penyanyi-penyanyi membuka aurat, maka nggak perlu datang. Rasulullah melarang. Wa alla yuhmila aqaribahu asdiqaahu. Dan hendaknya orang yang mengundang tidak mengabaikan aqaribahu kepada para kerabatnya, wa asdiqaahu dan kepada kawan-kawannya, teman-temannya. Kalau kita melaksanakan walimatul urus, salah satu dari kita mustalkhis mau menikah, maka jangan lupakan kita dari pengurus Ikmas, dari anggota Ikmas, jangan dilupakan kita adalah teman-temannya Mas Talkhis, diundang. Itu anjurannya, jangan mengabaikan teman-temannya, dan juga jangan mengabaikan kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya itu juga diundang. Fa inna takhsisal ba'di ihasam lil baqina. Karena mengkhususkan inilah langsung al-ba'di ya, kurang baknya al-ba'di sebagian. Fa inna takhsisal ba'di, karena sesungguhnya mengkhususkan atau menspesialkan sebagian orang, ihasan itu akan menimbulkan perasaan tidak enak lil baqina kepada teman-teman yang lain. Kalau Mas Talkhis menikah, kemudian yang diundang misalkan hanya pengurus inti, atau yang diundang hanya beberapa teman saja dari kalangan teman-teman Ikmas, hanya 3 orang. Maka teman-teman Ikmas yang lain kan merasa gak enak gitu kan. Rasa kenapa kok saya tidak diundang gitu kan. Ada perasaan seperti itu yang akan timbul. Makanya dianjurkan jangan mentaksis sebagian dari sebagian yang lain. Kalau pengurus Ikmas atau anggota Ikmas diundang semua, diundang, maka undang semuanya. Jangan hanya memilih 1-2 orang saja. Karena itu akan menimbulkan perasaan tidak enak. Wa tajibu ijabatun min ainin wa in kana shaiman 'alal masyhuri. Wa tajibu dan wajib ijabatun apa memenuhi, mengijabahi, memenuhi undangan min ainin dari undangan individu. Artinya begini, kalau undangannya itu adalah undangan ainin itu tertentu, orang itu yang diundang. Misalkan Mas Talkhis tadi menikah, yang diundang langsung disebut namanya kepada yang terhormat Alifi, saudara Alifi. Maka dalam hal ini Alifi wajib untuk menghadiri pernikahannya Mas Talkhis. Tapi kalau seandainya undangannya tidak ain, tidak tertentu, tapi undangan kepada seluruh anggota Ikmas, undangannya kan umum, maka dalam hal ini tidak wajib untuk memenuhi undangannya. Yang wajib ketika yang diundang itu ditentukan, pengundang menentukan orang yang diundang. Langsung diundang Ahmad Faisal, maka saya wajib untuk hadir. Tapi kalau yang diundang adalah anggota Ikmas, kan nggak tertentu. Wa in kana shaiman, sekalipun ada man ini, shaiman adalah orang yang sedang berpuasa, alal masyhuri menurut ulama yang masyhur. Sekalipun saya yang diundang dalam kondisi berpuasa, besok hari Arafah, misalkan kita sedang berpuasa, saya berpuasa kemudian diundang dalam satu pernikahan, maka saya wajib hadir sekalipun saya kondisi berpuasa. Hadir. Bagaimana kalau seandainya pernikahannya di bulan puasa? Di siang bolong kita diundang untuk walimatul urus. Ya hadir, kita tetap wajib hadir. Tapi karena puasa kita itu adalah puasa wajib, maka kita tidak boleh meninggalkan puasa kita. Tinggalkan makanannya itu, gak usah makan, tentu cukup hadir membacakan doa untuk yang bersangkutan ketika menikah. Wakila dan ada kil, ketika mengatakan kila maka pendapat ini adalah pendapat yang lemah.
tustahabbu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Ibnu Amr radhiyallahu anhuma idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha fa in kana muftiran falyut'im wa in kana saiman falyada. Ada kil dikatakan tustahabbu, disunnahkan, menghadiri, mengijabahi undangan itu hanya sunnah saja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu Ibnu Amr yang diriwayatkan oleh Ibnu Amr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Rasulullah bersabda, idza du'iya ahadukum, ketika salah satu dari kalian itu diundang ila walimatin, untuk menghadiri walimah, falyatiha, maka datangilah walimah itu. Fa in kana muftiran falyut'im, kalau fa in kana, maka apabila ada siapa orang yang diundang ini muftiran, dia sedang tidak berpuasa, falyut'im, maka makan, silahkan makan. Wa in kana saiman, dan apabila ada orang yang diundang ini sedang berpuasa, falyada, maka tinggalkanlah. Jadi dalam riwayat Ibnu Amr ini dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, ketika kalian ini diundang dalam suatu resepsi pernikahan, dalam satu walimatul urus, maka datang pada acara tersebut. Kalau kamu sedang berpuasa, maka tinggalkan makanan itu, gak usah makan, tapi kamu tetap hadir. Kalau kamu nggak puasa, maka makan, silahkan makan. Sekalipun dalam redaksi yang lain, teks yang lain, kalau kita sedang melakukan puasa sunnah, kemudian kita datang dalam acara walimah, maka yang lebih utama itu adalah makan. Karena di sana adalah acara makan-makan, dan dalam rangka idkhulus surur, memberikan kebahagiaan kepada tuan rumah, maka makan. Puasanya bisa di lain hari, di lain waktu. Kecuali puasa wajib. Kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan, maka tidak ada dispensasi. Kalau sudah ada makanan, sudah tinggalkan makanan, tetap wajib berpuasa. Tapi kalau kita puasa sunnah, nggak apa-apa. Yang lebih utama kita makan. Apalagi kita adalah salah satu tamu yang utama, tamu VIP misalkan, tamu yang memang ditunggu-tunggu kedatangannya. Misalkan saudara Alifi sebagai ketua Hikmas diundang oleh anggotanya. Sebagai ketua, kan pasti dia adalah orang yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya sebagai ketua Hikmas. Ternyata ketika hadir sudah disediakan makanan sebegitu banyak, prasmanan, ternyata sedang berpuasa. Maaf, saya sedang berpuasa. Hal yang semacam ini itu kan akan membuat tuan rumah itu kan nggak enak. Tuan rumah itu nggak enak. Ada perasaan tidak nyaman. Ada perasaan sedih. Saya sudah masak banyak, ternyata nggak dimakan. Yang diundang ternyata sedang berpuasa. Maka lebih utama makan. Batalkan puasanya. Karena dalam rangka idkhulus surur, memberikan kebahagiaan kepada yang mengundang. Tapi kalau seandainya tidak ada masalah, artinya kedatangan kita itu tidak membuat tuan rumah senang, ya cuma biasa aja, ya datang alhamdulillah, tapi kita nggak makan nggak ada masalah, ya maka yang lebih utama adalah mempertahankan puasanya. Wa man dakhala ala ghairi da'watin dakhala sarikan wa kharaja mughayyiran. Dan barang siapa dakhala yang masuk ala ghairi da'watin, tanpa undangan, tamu nggak diundang datang, maka dakhala sarikon, maka sungguh orang ini masuk sebagai pencuri. Kalau tamu nggak diundang, kalau kita nggak diundang, nggak usah datang. Ya sebagai bentuk perhatian kita karena teman kita udah menikah nih, kita datang dalam acara walimahnya. Jangan datang kalau nggak diundang. Karena kalau kita datang justru kita disebut sebagai pencuri. Wa kharaja mughayyiran, dan keluar siapa man mughayyiran, sebagai pengacau. Kita sudah membuat kekacauan. Kenapa? Karena kita sudah mengambil konsumsi di sana. Yang mungkin tuan rumah membuat acara resepsi itu dengan pas-pasan, berkatnya itu adalah pas-pasan, misalnya bikin 50. Karena kita datang akhirnya menjadi 51 orang, kan kurang. Akhirnya ketika keluar kan kekurangan berkat ya. Ini jadi sebagai bentuk kekacauan yang sudah dibuat oleh kita. Maka kalau nggak diundang jangan datang.
Kalau nggak diundang, jangan datang. Cukup kadonya aja dikirim, nggak apa-apa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, syarat ta'ami ta'amul walimati yud'a ilaihi al-aghniya'u wa yutrakul fuqara'u wa yutrakul fuqara'u. Syarat ta'ami adapun Rasulullah mengatakan bersabda, syarat ta'ami adapun paling buruknya makanan. Paling buruknya makanan ta'amul walimati adalah makanan walimatul urus atau makanan pesta yud'a ilaihi yang diundang ilaihi kepada acara ini al-aghniya'u orang-orang kaya. Wa yutraku dan tidak diundang al-fuqara'u orang-orang fakir. Kalau dalam acara tersebut yang diundang itu hanyalah orang-orang kaya, hanya pejabat, hanya pengusaha yang diundang, hanya orang-orang elit yang diundang, maka sesungguhnya makanan yang disediakan oleh tuan rumah itu seburuk-buruknya makanan. Dan kita yang diundang, kita tidak wajib untuk mendatanginya. Karena dia sudah mengkhususkan orang-orang kaya saja dan tidak mengundang orang-orang miskin. Ratakan kalau mengundang. Radius 500 meter semuanya akan diundang. Ya udah undang semuanya. Jangan dalam radius 500 meter atau 1 kilo yang diundang hanya orang-orang kayanya saja, pengusahanya saja, orang-orang elitnya saja. Kita nggak wajib dalam hal ini. Kemudian waman lam yujib faqad asallaha wa rasulahu. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimatul urus, berarti ini dalam kondisi normal. Kalau tidak memenuhi undangan walimatul urus, asal faqad asal maka sungguh telah bermaksiat siapa man Allah wa rasulahu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita diundang dalam acara walimah kemudian kita tidak hadir dalam acara itu, sesungguhnya kita sudah bermaksiat. Kalau kita bermaksiat, dianggap bermaksiat berarti kita berdosa. Maka kita berdosa. Karena menghadirinya itu adalah wajib kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Lakin, nah ini dia ada istidraknya. Lakin tajibu al-ijabatu bisyurutin. Lakin akan tetapi tajibu kewajiban tajibu wajib al-ijabatu apa memenuhi undangan itu bisyurutin dengan beberapa syarat. Akan tetapi untuk memenuhi undangan ini ada beberapa syarat. Asyara fil mukhtasari li khamsatin. Asyara memberikan isyarah musannif fil mukhtasari dalam kitab al-mukhtasar memberikan isyarah li khamsatin terhadap 5 macam minha dari syurut biqaulihi dengan perkataannya. Artinya kewajiban kita untuk memenuhi undangan itu dengan 5 syarat. Yang pertama, illam yahdur man yata'adza bihi. Illam yahdur jika tidak hadir man siapa orang yata'adza yang menyakiti siapa man bihi dengan al-muhadir atau hadir orang yang hadir. Yang pertama, syarat menjadi wajib adalah ketika orang yang diundang ini tidak akan disakiti. Tidak ada orang yang menyakitinya. Artinya juga dalam lebih luas lagi pemahamannya, dalam perjalanannya juga aman. Dia tidak melewati tempat-tempat yang beresiko, banyak perampok misalnya, banyak pembegal. Aman dalam perjalanan, kemudian di tempat acara juga aman dari orang-orang menyakiti. Misalkan ternyata orang yang diundang ini adalah orang yang punya terlilit hutang dan dia dalam kondisi memang sedang terdampak COVID, misalkan terdampak pandemi kayak gini. Dia punya banyak hutang, terlilit hutang dan diundang dalam satu acara. Kalau ternyata ketika dia hadir akan ada orang-orang yang akan menagih hutangnya, yang itu akan membuat dirinya malu dan tersakiti, maka nggak perlu hadir. Yang kedua, wa mungkarun. Dan ketika ada kemungkaran, kafarshi haririn, seperti permadani sutra.
ketika dalam acara pernikahan, acara walimah tersebut ternyata ada kemungkaran di dalamnya, seperti ada permadani, kemudian ada sutra-sutra, entah sutra yang dibuat apa, artinya dalam acara tersebut ada indikasi, ada keisrofan yang dilakukan, maka tidak perlu hadir. Lebih luas lagi, seperti sekarang, kalau ternyata di tempat yang diundangi, tempat tempat tuan rumah adalah ada kemungkaran, ada orkes, ada karaoke, ada wanita-wanita yang buka aurat menyanyi, maka nggak perlu hadir. Itu kita tidak wajib hadir. Ini sekarang rata-rata begitu. Kalau kita sewa terop, itu sekalian sama pentasnya dan juga disediain artisnya. Sekarang begitu. Maka yang pertama jangan, dan biasanya dikasih murah. Yang pertama jangan mau dengan paket komplit, itu cukup terornya aja. Dan yang kedua, kalau kita adalah orang yang diundang, nggak usah datang kalau dengan acara seperti itu. Karena membuka aurat, mempertontonkan aurat itu juga bagian dari dosa besar. Berarti kalau dosa besar dan tuan rumah tidak bertaubat dengan itu, maka dia termasuk kategori orang fasik. Dan syarat ta'amul fasikin, dan seburuk-buruknya makanan adalah makanan orang-orang fasik. Jangan sampai kemudian kita yang datang dalam undangan itu makan, mengkonsumsi makanan seburuk-buruknya makanan. Kemudian waswarin ala jidarin, dan foto-foto di dinding-dinding. Tentunya foto-foto yang kemudian dilarang di dalam agama. Misalkan foto-foto anjing, ada patung-patung, atau foto-foto selebriti, foto-foto orang-orang yang membuka aurat, atau bahkan ternyata kalau sekarang yang menjadi tradisi lagi di zaman milenial ini sudah fotonya pengantin dipajang dan itu membuka aurat. Mending kalau seandainya masih menutup aurat, masih bisa ditoleransi dengan alasan bahwa memandang itu, kalau seandainya foto itu nggak ada masalah selama itu masih menutup aurat. Kalau sudah membuka aurat, itu salah satu dari satu kemungkaran, kita juga tidak boleh hadir. Menggunakan gaun-gaun atau pakaiannya orang-orang barat, orang-orang fasik yang dipakai. Alhamdulillah. Wakat ruzihamin, banyak desakan, banyaknya desakan, dan ini yang terjadi saat ini juga. Ini yang disinggung ini semuanya kejadian-kejadian saat ini. Saat ini kan ketika melaksanakan resepsi kan terjadi banyak desakan, mungkin karena tidak ada klasifikasi, tidak ada perbedaan antara muslimin dan muslimat, jadi satu berderer berbaris untuk salam-salaman di atas kuade itu kan kadang berdesak-desakan. Kalau kita melaksanakan di gedung, kalau kita di kampung barangkali itu jarang ditemukan. Mungkin yang terjadi adalah ikhtilat bainal rijal wan nisa, hanya percampuran ikhtilatnya laki-laki dan perempuan. Tapi kalau desakan itu kita nggak menjumpai. Tapi kalau kita yang di perkotaan, yang acaranya itu diletakkan di gedung, itu sangat rentan sekali acaranya itu kemudian berdesak-desakan. Dan laki-laki dan perempuan itu membuat kita tidak wajib hadir. Dan yang terakhir, wa iglaqu babin dunahu. Kemudian terkunyinya pintu di dalam. Ya, misalkan, dan ini jarang terjadi kalau ini. Misalkan kita diundang dalam satu resepsi yang dilaksanakan di satu gedung, di suatu hotel. Dan ketika undangannya jam 8 malam. Ketika jam 8 malam, maka semua kunci pintu yang ada di hotel itu semuanya dikunci, dan para pengunjung dilarang keluar kecuali setelah usai acara. Misalkan acaranya sampai jam 10, baru kemudian dibuka. Selama acara berlangsung, pintu tidak dibuka alias ditutup. Kalau seperti ini, maka tidak wajib hadir. Ada 5 ya. Singkatnya, yang pertama, ketika ada orang yang menyakiti, ketika ada kemungkaran, ketika ada foto-foto yang nuansanya maksiat, ketika terjadi desakan
desak-desakan, yang terakhir ketika terkuncinya pintu dan kita berada di dalam. Itu hal-hal 5 perkara yang menggugurkan kita untuk tidak wajib menghadiri satu undangan. Tapi kalau seandainya salah satu saja ini ada dalam acara, maka kita sudah tidak wajib lagi menghadirinya. Wa nadhama jumlatan minha al-allamatu Abu Abdullah Sayyidi Muhammadin At-Tawadi ibni Saudah rahimahullah biqaulihi. Kemudian mendendangkan dengan sejumlah minha dari syurut ini Al-Allamah Abu Abdullah Sayyidi Muhammad At-Tawadi ibni Saudah, semoga Allah merahmatinya, di dalam syairnya, li muslimin dhagri ba'din aw wahar aw hadri aw nadri qaumin man akal. Ini ada yang dibuang, yaitu wajib. Ada wajibah yang dibuang. Wajib bagi seorang muslim untuk menghadiri undangan bi ghairi ba'din, dengan tanpa undangan yang mengkhususkan sebagian. Kalau mengkhususkan sebagian maka tidak wajib hadir. Kalau mengkhususkan orang-orang tertentu maka tidak wajib hadir. Kalau tanpa mengkhususkan maka wajib kepada orang muslim untuk menghadirinya. Satu. Yang kedua, awahal atau tanpa ada lumpur. Berarti kalau ada lumpur, becek mungkin ya, ada becek, ada musibah atau ada banjir, ada banjir, ada becek, ada lumpur, akses untuk ke tempat acara itu adalah sulit, maka itu bisa menggugurkan kewajiban menghadiri undangan. Au hadrin, atau ada larangan. Seperti sekarang nih, ada PPKM atau ada lockdown di beberapa tempat, maka kita nggak wajib hadir. Acara PPKM yang semua aktivitas masyarakat dibatasi, bahkan kerumunan juga dilarang, ada larangan ini dari pemerintah, kita tidak wajib hadir. Au nadri qaumin man akal, atau memandangnya suatu kaum kepada orang yang makan. Artinya ketika acara itu berada di satu tempat yang ternyata undangannya itu tidak menyeluruh, kemudian orang-orang yang diundang ketika mereka makan itu ternyata dilihat oleh orang-orang yang tak diundang, dilihat oleh sekelompok orang atau kaum, maka ini juga tidak wajib hadir. Au qasada al-fakhra bima bihi fa'al au akala al-mad'u wa syatauman au basal. Atau tujuannya di dalam melaksanakan walimah itu al-fakhra adalah kebanggaan, adalah untuk kesombongan. Bima terhadap sesuatu bihi dengan ma fa'al, yang dilakukan oleh tuan rumah. Artinya kalau kita mengetahui, tentunya pengetahuan ini adalah pengetahuan yang bukan suudzon, pengetahuan yang bukan praduga, bukan asumsi, tapi memang ada satu pernyataan pengakuan dari tuan rumah bahwa dia melaksanakan acara sebesar ini adalah untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu, bahwa dirinya itu adalah orang yang kaya, orang yang bisa melakukan semua hal misalkan. Artinya memang sudah ada ungkapan bahwa dirinya itu kesombongan di dalam melaksanakan kegiatan atau melaksanakan walimatul urus, maka tidak wajib hadir. Au akala al-mad'u, atau makan al-mad'u orang yang diundang, makan kauman au basal, kepada bawang merah dan bawang putih. Jarang ya ada undangan kemudian sajiannya, konsumsinya adalah bawang merah bawang putih, jarang. Tapi kalau ada undangan yang seperti itu, maka nggak wajib hadir. Au khulitan nisa birrijal. Ini yang sangat mentradisi di kalangan kita saat ini di Indonesia. Au khulita, atau bercampur an-nisa, para wanita, birrijali, dengan para lelaki. Ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Ingat bahwa percampuran laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, ikhtilat bainar rijal wan nisa, itu haram. Itu haram. Maka ketika kita tahu dalam acara tersebut ada hal yang semacam ini, kita tidak wajib menghadirinya. Dan kita yang mau melaksanakan acara pernikahan ini juga
sebaiknya sudah membagi atau mengklasifikasi jalan lah, atau membagi jalan khusus muslimin dan khusus tamu muslimat. Sekarang kan sudah ada di gedung syar'i yang undangannya berbeda, muslimat kanan, muslimin kiri misalkan. Nggak boleh dalam satu acara laki-laki dan perempuan itu berkumpul laki-laki dan perempuan, haram hukumnya. Kalau ternyata terjadi, kita nggak wajib untuk mendatanginya. Au urifa ad-da'i bisu'il hali, au urifa atau dikenal al-ad-da'i orang yang mengundang ini bisu'il hali dengan orang yang buruk keadaannya. Adalah orang yang buruk keadaannya ya bisa fasik, adalah orang yang nggak punya adab, nggak punya akhlak, orang yang kurang ajar, orang yang bejat, orang yang jahat. Kalau yang mengundang mereka ini, maka kita pun tidak wajib untuk memenuhi undangannya. Au kana mar'atun wa laysat mahraman. Ini kita selalu disinggung. Atau ada siapa perempuan, walaysat sementara tidak ada siapa perempuan itu mahraman bersama mahramnya. Dalam acara walimatul urus atau dalam acara apa namanya ya? Ya walimatul urus, kemudian malamnya itu kan kadang ya koleman itu dalam bahasa Madura itu kan banyak sekali yang perempuan-perempuan hadir tanpa didampingi oleh mahramnya. Maka ini haram hukumnya. Perempuan keluar dari rumah tanpa didampingi oleh mahram itu hukumnya haram. Apalagi hadir dalam satu acara tanpa mahram, dan di sana juga banyak laki-laki. Kalau ada seperti ini, kasus seperti ini, kita nggak wajib hadir. Tapi berarti nyaris dari semua yang telah disampaikan oleh pengarang kitab ini, hampir kita nggak wajib untuk hadir undangan, karena ini adalah semua tradisi-tradisi yang sudah menjamur di tengah-tengah masyarakat. Au amradan takhafu minhu ma'sama, atau ada amrod takhafu yang kamu takut minhu dari amrod ma'sama akan satu dosa. Atau di sana ada amrod. Amrod itu adalah laki-laki tampan, laki-laki ganteng yang usianya masih belia, ya SMP ke bawah gitu ya, SMP SD, dengan kategori dengan apa ya? Kategori bukan ya? Atau dengan ya dia masih belum berbulu, tidak berjenggot. Berarti kalau saya misalkan berumur 12 tahun dan saya tidak berjenggot, maka saya masuk kategori sebagai amrod ini. Ya, amrod kalau dikhawatirkan akan terjadi dosa, karena kadangkala orang yang mempunyai penyakit dalam hatinya, dia menyukai anak kecil yang tampan, yang masih kecil, itu kan bisa menimbulkan hasrat, nafsu, kemudian terjerumus dalam dosa. Ada itu, maka nggak wajib hadir. Wa indaka ithnani qaddim awwala fa in tasawaya fa adna manzilah. Wa indaka apabila mengundang kepada ithnani dua orang, ada dua orang yang mengundang secara bersamaan. Dalam hari yang sama, malam ini saya diundang oleh dua orang yang sama, ada Mas Tarhis, ada Alifi, mengundang secara bersamaan. Bagaimana? Qaddim awala, maka dahulukan yang pertama kali mengundang. Datangnya bersama-sama datangnya, sama-sama untuk mengundang. Bagaimana? Ya qaddim awala, siapa yang menyampaikan dulu, itu yang didahulukan. Fa'in tawasawaya, apabila sama, ternyata sama, barengan ini ngomongnya barengan. Atau mungkin kalau yang pertama qaddim awala itu berarti di hari yang sama. Misalkan hari Ahad diundang oleh dua orang, maka yang dipenuhi, yang kita penuhi undangannya adalah yang pertama kali mengundang. Sekalipun yang kedua itu adalah yang mengundang itu adalah orang dari kalangan pemerintahan, yang dari kalangan ulama yang mengundang. Tapi yang pertama orang biasa, yang kedua orang spesial, maka tetap yang dipenuhi adalah yang pertama. Qaddim awala. Kalau ternyata bersamaan, yang mengundang bersamaan fa'adna manzilah, maka yang
yang dipenuhi adalah adna, paling dekat manzilah rumahnya. Bersama-sama mengundang, maka mana yang didahulukan? Yang paling dekat rumahnya dengan rumah kita. Wa min adabil ijabati alla yaksida biha qada syahwatil bagni bal yanwi biha ittiba'a amri syari'i wa ikrama akhihi wa idkhala sururi alaihi wa ziyaratahu wa siyanata nafsihi an su'idzani bihi fi imtinaihi. Dan ialah termasuk adab etika di dalam mengijabah, memenuhi undangan. Allah yaksida adalah tidak bermaksud biha dengan ijabah itu qada syahwati batni, adalah menunaikan keinginan perut. Jangan sampai, oh iya, saya mau datang undangan itu karena saya lapar, karena ternyata yang datang itu ada yang apa namanya, yang mengundang itu adalah sudah menyediakan makanan-makanan yang enak ini, jadi kita datang karena keinginan pengen makan, maka seharusnya tidak seperti itu. Adabnya tidak seperti itu. Bagaimana yang benar? Bal yanwi biha ittiba amri syar'i. Yang benar adalah berniat dengan ijabah dakwah itu, dengan memenuhi undangan itu adalah ittiba'a amri syar'i. Mengikuti perintah syari. Mengikuti perintah Rasulullah, mengikuti perintah Allah. Bagaimana tadi dikatakan, kalau seandainya salah satu dari kalian diundang dalam satu walimah, falyatiha, maka datang dalam walimah itu. Dalam rangka kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah, perintah Rasulullah, falyati. Itu kan didahului oleh fi'il mudhari yang didahului oleh lam amar. Falyati, maka hendaklah hadir. Ini kan perintah dari Rasulullah. Maka dalam rangka untuk memenuhi perintah Rasulullah, niatkan seperti itu. Wa ikrama akhihi, dan yang kedua niatkan untuk memuliakan saudaranya. Kita sudah diundang, maka sebagai bentuk memuliakan saudara kita yang mengundang, kita hadir. Yang ketiga, idkhalas sururi alaihi, untuk memasukkan kebahagiaan, untuk memberikan kesenangan dalam rangka membahagiakan orang yang mengundang, karena dia telah mengundang. Kalau kita hadir, dia akan senang dengan kedatangan kita. Maka niatkan seperti itu. Ingin memberikan kebahagiaan kepada orang yang mengundang. Wa ziyaratahu, berniat untuk menziarahinya, mengunjunginya. Wa siyanata nafsihi an su'idzanni bihi fimtinaihi, dan dalam rangka untuk menjaga diri dari negative thinking, suudzon, dari negative thinking, fimtinaihi, di dalam enggannya dia atau menolaknya dia terhadap undangan. Jadi kan kalau seandainya kita tidak datang dalam undangan, itu barangkali membuat tuan rumah itu suudzon. Wah, kenapa ini kok tidak datang? Apa karena acara saya terlalu sederhana? Apakah saya adalah dari kalangan orang miskin sehingga dia tidak datang, atau karena dia seperti ini? Untuk menutup celah ini, menutup suudzon ini, negative thinking ini, maka hendaknya hadir, dan itu dijadikan sebagai niat kita di dalam menghadiri undangan. Tsumma asyara ila ma yujtanabu fil walimah wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya kita akan masih tentang walimah, tapi berkaitan dengan hal-hal yang hendaknya dihindari. Demikian yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Mas Talfis. Mungkin ada yang masih ingin dipertanyakan, saya persilahkan. Baik Ustaz. Cek. Terima kasih atas pemaparan materinya tadi. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan tentang bagaimana ketika walimah itu sendiri kita sangat dianjurkan untuk mengundang orang-orang soleh, dan juga bagaimana ketika kita mendapatkan undangan itu kita wajib untuk menghadiri. Bahkan ketika disuguhi hidangan ketika kita berpuasa, itu sangat lebih utama kita untuk tetap makan daripada kita yang sedang berpuasa tersebut. Dan ketika kita tidak diundang, itu jangan sampai kita tiba-tiba nyelonong masuk, karena sama aja mencuri tadi, seperti yang disebutkan di awal tadi. Mungkin dari teman-teman di sini, jika ada yang masih dibingungkan atau mungkin sudah pernah mengalami numpang di acara nikahan orang, mungkin bisa bertanya gini, gimana cara tobatnya kayak gitu. Monggo.
iso. Baik, Ustadz, itu ada satu pertanyaan. Bagaimana dengan Hunsa Muskil, apakah boleh untuk mengadakan walimah? Unsa muskil boleh menggelar walimah. Khunta muskil itu kan definisinya adalah orang yang memiliki dua kelamin. Ya, dua kelamin laki-laki dan perempuan memang ada dari sananya. Memang Allah menciptakan seperti itu. Tapi sejauh ini kan masih belum ya. Itu perandai-andaian. Perandai-andaian yang kemudian memang juga banyak di kitab-kitab membicarakan tentang khunta muskil. Maka menghukumi khunta muskil itu pertama kita kembalikan kepada kecenderungan orang itu. Pertama, orang ini cenderungnya ke laki-lakiannya atau kepada perempuannya. Kalau kepada kelaki-lakiannya, maka dia sejatinya ada laki-laki dan dia menikahnya kepada perempuan. Kalau benar seperti itu, menikahnya kepada perempuan, berarti kemudian dia melaksanakan walimah, maka kita boleh hadir. Tapi kalau dia cenderung laki-laki, tapi dan dia sukanya kepada laki-laki, dia sebenarnya dominannya dia laki-laki, dia unsa muskil, punya dua alat kelamin, dominannya itu adalah laki-laki-lakiannya, tapi dia punya penyakit, sukanya kepada laki-laki dan dia menikah dengan laki-laki itu. Maka ini pernikahan yang diharamkan dan kita tidak boleh menghadirinya. Seperti itu. Jadi dikembalikan dengan siapa unsa muskil ini menikah. Dan setelah unsa muskil ini juga sudah ditetapkan status kelaminnya, laki-laki kah atau perempuan kah. Dan pada biasanya kalau sekarang itu harus dipilih gitu kan. Pertama harus dipilih dia itu dominnya di apa. Kalau sudah laki-laki maka ditutup yang perempuannya itu. Alasannya perempuan maka dipotong itu laki-lakinya itu. Sehingga menjadi laki-laki yang tulen dan atau jadi perempuan yang tulen. Seperti itu. Baik, jadi untuk keharamannya di sini bukan masalah penggelarannya, tapi lebih kepada cara hubungan dari si unsa muskil dengan kecenderungan seksualnya itu sendiri, nggak Ustaz? Kalau orang-orang yang sekarang ini laki-laki yang kemudian berlagak perempuan atau perempuan berlagak ke laki-laki atau tomboy, maka dia ini sudah masuk kategori kan kalau dalam hadis la'anallahu lupa saya hadisnya. Intinya Allah itu melaknat kepada orang-orang yang laki-laki kemudian berlagak perempuan atau perempuan berlagak laki-laki. Mutar jin. Mutar lupa saya apa itu bahasanya. Intinya kalau itu yang terjadi maka kita juga tidak wajib untuk mendatanginya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang fasik. Dia adalah orang fasik. Misalkan ada laki-laki berlagak perempuan, dia menikah dan menikahnya dengan perempuan memang. Kalau dia masih belum bertaubat dengan dosanya yang sebelumnya itu, dia masih kategori fasik dan kita tidak wajib untuk menghadirinya. Itu kalau khunsa definisi anak sekarang. Tapi sesungguhnya khunsa yang dimaksud dalam syariat adalah khunsa yang memang dia diciptakan dalam kondisi dua kelamin. Seperti itu, Mas. Oke. Mungkin dari ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari ini mungkin bisa langsung on mic saja biar suasananya bisa lebih hidup ya. Monggo bisa on mic. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz, kan dalam walimah itu kan banyak jamuan makanan.
apakah boleh menyertakan niat membayar fidyah itu untuk utang puasa tuh Ustadz dalam walimah itu? Sekalian niat bayar fidyah. Ya, jadi ketika melaksanakan walimah, kemudian sekalian untuk membayar fidyah, begitu ya. Saya masih belum menjumpai dalam kitab ya, saya nggak berani menjawab tasyrikun niat di dalam ini. Memang ada dalam qawaidul fikih itu tasyrikun niat, menggabungkan niat itu ada memang, itu ada. Berarti kita besok misalkan nih, kita besok mau melaksanakan puasa Arafah dan kebetulan bertepatan dengan hari Senin, maka tasyrikun niat menggabungkan puasa Senin dengan Arafah itu maka boleh. Tapi dalam kasus ini kalau misalkan melaksanakan walimah kemudian digabungkan dengan membayar fidyah, wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Dr. Naki ya. Mungkin bisa langsung konflik ya biar Karena fidyah itu kan wajib ya. Karena fidyah itu wajib. Fidyah itu kan denda. Denda karena kita tidak berpuasa Ramadan misalkan dengan alasan khawatir kepada dirinya dan khawatir kepada bayinya, itu kan kena fidyah. Itu suatu kewajiban. Kalau berbicara tentang tasyrikun niat itu kalau dalam hal wajib itu kan nggak boleh, ya nggak boleh. Misalkan kita niat puasa Ramadan, kemudian digabungkan dengan puasa sunnah, nggak boleh, nggak boleh. Perkara wajib itu tidak bisa dilakukan tasyrikun niat, menggabungkan niat itu nggak boleh. Kalau menggunakan metode kias gitu ya, kias mengkiaskan atau menganalogikan bahwa dalam bab tasyrikun niat yang bisa itu adalah perkara-perkara sunnah, sementara perkara wajib itu tidak bisa, maka dalam fidyah pun sebenarnya nggak bisa. Alasannya karena fidyah itu adalah satu kewajiban dan kewajiban tidak bisa digabungkan dengan perkara lain. Ini seperti itu. Oke, mungkin untuk selanjutnya silakan lagi apakah di depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, terima kasih. Saya ingin bertanya, Ustadz. Salah satu dari tidak wajibnya mendatangi undangan itu kan tadi disampaikan bahwa merasa sakit atau tersakiti gitu, Ustadz. Jadi saya ingat yang lagi viral akhir-akhir ini ketika mantannya datang ke undangan wanita atau lelaki yang mereka sukai istilahnya, kemudian kan kadang kan ada yang merasa mewek atau nangis, itu kan mungkin merasa sakit hati gitu ya Ustadz ya. Apakah rasa sakit itu termasuk syarat wajib yang tidak harus terpenuhi undangan tersebut? Terima kasih Ustadz. Iya, itu termasuk itu. Jadi kalau udah nikahnya mantan gak usah hadir. Ini justru mengacaukan acara nanti kan, mengacaukan acara nanti. Yang pertama kalau kita melihat dari sudut pandang syar'inya, tentu itu sudah masuk kategori orang yang tersakiti. Tersakiti kan memang bentuknya bukan hanya fisik tapi juga yang non fisik seperti hati gitu kan. Sakit hati kan juga tidak bisa ditakar gitu kan. Sakit kalau fisik kan terlihat, tapi kalau dalam sakit hati kan nggak terlihat, itu juga masuk. Itu masih kategori ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat dari perspektif psikologinya juga nggak baik. Psikologi bagi si pengantin juga mengganggu. Jadi salting kan, kedatangan mantan itu bikin salting. Apalagi nanti bikin mewek nanti. Itu justru mengacaukan acara nanti.
sebaiknya nggak usah hadir, nggak wajib hadir. Diundang nggak usah hadir, apalagi udah mantan. Ya. Oke, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Dan sebaiknya juga tidak perlu mengundang. Sebaiknya juga tidak perlu mengundang. Ada apa mengundang mantan gitu kan? Karena ya itu bisa menyakiti dan bisa jadi juga dalam mengundang mantan itu ingin menyombongkan. Masuk lagi nih kategori karena dia menikah oleh walimatul urus dalam rangka untuk menyombongkan. Mungkin dia tidak menyombongkan dengan hartanya tapi dia menyombongkan kalau dirinya udah laku, udah nikah dengan orang lain. Laku. Oke, Ustaz. Iya, jadi nggak usah hadir dan nggak usah undang, tidak perlu diundang. Beda kalau sudah jadi teman biasa gitu ya, semuanya udah jadi ya sebagaimana sekarang itu kalau udah mantan ya udah jadi teman biasa aja, masa lalu udah masa lalu, nggak ada masalah. Tapi bagi yang masih baperan, masih belum bisa move on, maka nggak usah mengundang dan nggak usah datang kalau diundang. Ya begitu. Terima kasih banyak. Oke, sampun nggih. Gak ada feedback lagi. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke sudah tidak ada untuk di chat. Mungkin kalau masih ada yang ingin ditanyakan lagi, masih ada kesempatan. Jika tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan. Bagaimana? Apakah masih ada yang dibingungkan? Jika masih ada, bisa langsung bersuara. Jika tidak ada, mungkin barangkali masih ada yang ingin ditanyakan atau penjelasan tadi masih ada yang kurang bisa dipahami. Ini alhamdulillah peserta malam hari ini 24 lebih. Ustaz. Ya, tidak ada lagi ya? Oke. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi Ustaz, jadi tentang pembahasan tadi intinya mungkin yang bisa saya simpulkan bagaimanapun antara undangan itu memang wajib, tapi dalam konteksnya juga tetap kita harus memperhatikan bagaimana. Suaranya kurang jelas Mas Talhis. Untuk undangan memang wajib, tapi di situ tetap kita harus memperhatikan bagaimana baik ataupun buruknya yang akan terjadi, seperti yang sudah dipertanyakan tadi, gimana kalau mendatangi pernikahan mantan yang itu pasti akan membuat suasana tidak baik ataupun semacamnya, ataupun ketika acara walimahnya itu di situ malah mengandung maksiat, seperti ada hiburan yang itu penyanyi-penyanyi yang penuh kemaksiatan, itu tentu juga tidak baik, sekalipun dalam konteks di sini undangan tersebut wajib dihadiri. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan sedikit Ustadz. Mungkin bisa kita cukupkan dengan doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz. Closing statement-nya, kalau kita mau mengadakan walimatul urus, ikutin apa yang disampaikan dalam kitab Qurratul Wujud. Itu aja sih. Jadi apa-apa yang sudah kita pelajari bersama, itu mari kita amalkan bersama-sama. Bukan hanya dalam hal menjawab atau undangan, tapi dalam hal membuat acara walimatul urus. Barakallahu fikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal adwa wal ahwa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila salihal wa najjina min amali haqqi wa la fil jahal bi haqqi sayyidil rijal. Allahumma adina al-haqqa haqqan wa rizqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rizqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mutashabihan fanatul hawa. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisri asraril Fatihah. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas materi dan juga kesempatan atas kehadiran dan juga materi yang telah disampaikan. Saya selaku moderator dan juga mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal hingga akhir acara, dan mungkin mengingatkan bagi teman-teman tadi yang sudah bertanya yang masih tidak menggunakan nama asli, mungkin bisa selanjutnya menggunakan nama asli agar bisa didata oleh kami, karena selain yang hadir yang bertanya itu juga memiliki poin keaktifan tersendiri ya. Yang hadir saja itu sudah poin keaktifan, apalagi yang bertanya tentu nilainya akan berbeda seperti itu. Oke. Terima kasih Ustadz dan juga teman-teman yang hadir, semoga senantiasa istiqomah, karena bagaimanapun juga kita sudah akan semakin dekat insya Allah mendekati ya kehidupan rumah tangga ya. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan memperoleh barokah. Amin Allahumma amin. Oke, mungkin itu